selamat bergabung teman-teman di Kasino Podcast Kabar Sidisono. Biasa edisi hari ini, edisi melacur melayani curhat bersama dengan saya dan Mbak Iin di Fataro. Hai. Oke, langsung nih. Ada beberapa orang yang sudah masuk untuk ditarot. Yuk. Nah, teman-teman, hari ini seperti biasa kita tarot. Dan kalau misalnya teman-teman ada yang mau nanya, seperti biasa lagi, ditulis aja di komen, satu orang satu pertanyaan. Oke, nanti tarot gratis oleh Mbak Iin. Yes. Oke, ini ada yang masuk. Namanya Oke. ini orangnya. Oke, dia bertanya, kok aku sakit udah lama, mamaku juga. Udah berobat sana-sini tetap nggak pulih. Kita takutnya ada hal-hal gaib yang menghalangi kok. Apa mohon bisa ditanyakan ke Mbak Iin, apa betul apa tidak? Coba lagi lihat Coba lagi lihat. fotonya. Oke. Ya. Oke, kalau menurut kartu, iya. Wow. Terus kalau dilihat dari fotonya juga, dia memang kayak apa sih? Matanya kosong ya. Makanya itu dia. Gua kagak udah mulai gue lihat gini kayak, ini anak kok matanya kosong amat. Gue bilang kayaknya nggak ini gitu. Kayaknya ini pasti ada something wrong. Iya. Gitu. Gue ngelihatnya dia kayak apa ya? Kayak auranya kayak anyep gitu loh. Iya kayak apa bu? Iya. Kayak anyep gitu kan? Kayak kita lagi nongkrong di gudang anyep. Iya, jadi kayaknya dia perlu di-handle lah ya, perlu melakukan sesuatu lah ya buat itu. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah mamanya juga? Mamanya? Mamanya? Atau cuma kayak memang enggak, mamanya sakit tua memang aja? mamanya enggak. Mamanya sih lebih ke arah apa ya? Kayak banyak yang dipikirin tapi nggak diungkapkan. Nah, kalau pertanyaan selanjutnya, yang terakhir adalah, tarot bisa tahu nggak laki atau perempuan yang bikin? Kita main yes or no aja kali ya? Nggak perlu pakai tarot ya, kalau feeling gue sih cewek. Cewek ya? Coba kita mantepin aja. Gitu. Ya, cewek. Udah curiga. Oke, nah berikutnya ini ada teman dari jauh. Teman dari jauh? Ya, dia baru saja ingin mengambil alih perusahaan atau mungkin usaha dari temannya. Oh, oke. Nah, ini dia orangnya. Oh iya. Oke. Nah, apakah bisa dia men-take over ini dengan sukses atau bisa lebih beruntungkah? Gitu. Coba. Jadi kayak melanjutkan usaha Iya. temennya. Oke sih. Cuman kalau memang di awal-awal kayaknya entah lah, ini kan udah jalan sih ya. Soalnya kan. Jadi memang prospeknya sih ke depannya oke. Cuman kayaknya di awal tapi kalau udah jalan ya mestinya bukan sulit di awal. Mungkin dia penyesuaian diri sama karyawan yang udah ada, sama pegawai-pegawai yang udah ada. Itu aja kali ya, mesti diperhatiin lah itu. Iya. Cara dia ambil alihnya. Namanya juga kita mau nyatu gitu. Bahasa ininya tuh sama orang yang baru. Kita punya pikiran begini, dia udah pikiran lama, mau nyatuin lagi juga kan nggak gampang ya. Ganti bos lah ya, gimana sih? Iya, benar. Itunya aja sih, paling awalnya aja dia perlu. Perkenalan lah ya, saling mengakrabkan lah. Gitu. Oke, tinggal nanti kamu ajak karyawan-karyawannya yang tepat lama tur. Kerupan. Ya.
atur kemana kek. Jadi lebih mesra gitu. Iya. Nah, oke, dari gue cuma 2 aja nih. Oh gitu. Nah, ada nggak? Boleh nggak? Oh, ada Oh bartender. boleh. Saya kan tahun ini ada rencana mau ambil handphone, sama mau ambil kamera juga. Kalau menurut Mbak In, prioritas yang mana ya? Karena memang saat ini membutuhkan dua-duanya sih. Ini bartendernya agak-agak kriminal ya. Iya, Dari dia kemarin agak pengen ngambil mulu. Iya bener. Beli dong. Iya, Pak. Boleh, Pak. Iya, iya. Ya begitulah kehidupan keras Jakarta. Kalau bisa diambil, kenapa dibeli? Iya benar. Jangan juga Tuh dong kan? ya. Nanti dia Kriminal kan ya? ngambil sambil loto saya nanti. Coba stoknya tolong dicek Iya, ya. ntar Jangan-jangan udah berkurang dia. Suruh hitung sama Lasti. Sebagai manajer restoran. Gimana tadi? Mau ambil handphone dulu atau Oh, handphone kamera? dulu atau kamera dulu? Mm-mm. Kalau handphone dulu. Kamera dulu. Kayak feelingnya dia sih pengennya kamera dulu. Feelingnya. Mm-mm. Padahal sebetulnya kayak mendingan handphone dulu. Mm-mm. Mendingan handphone dulu lah. Oke. Iya. Lebih bahagia kalau ngambil handphone ya. Iya benar. Nah, oke. Ada lagi dari teman-teman pengunjung restoran atau dari lu mungkin? Oh, itu. Ada sih yang nanya, temen nanya. Jadi dia itu mimpi. Mimpi. Dia mimpi katanya dia mimpiin neneknya yang udah meninggal. Terus neneknya itu dia tuh sangat jelas gitu. Bajunya itu memang yang dia suka, dia sering pakai. Terus sampai wangi badannya tuh sampai yang Kecium. dia ingat, katanya kayak wangi bedak baby tapi lembut gitu. Dia inget banget. Terus neneknya ini dari belakang dia ngeliatnya kan. Terus tiba-tiba neneknya nengok, terus dia bilang, ya udah nggak apa-apa, aku nggak apa-apa kok. Gitu. Terus jalan lagi. Oh, ngomong ya? Di mimpi itu. Iya, terus dia kebangun. Oh. Dia bilang, ya kalau menurut gue sih memang biasanya kan kayak gitu minta dikunjungin lah ya. Jadi Nah, yang pertanyaannya kenapa dia menjawab nggak kenapa-napa? kelihatannya sih dia memang mungkin temen gue ini ada Curhat. masalah. Mungkin lagi ada banyak pikiran atau apa. Jadi dia lagi mengkhawatirkan anggota keluarga yang lain kali ya. Terus ya mereka mungkin neneknya kan mengerti keadaannya seperti itu. Jadi ya udahlah nggak usah banyak dipikirin gitu. Neneknya udah meninggal berapa lama? Udah lama sih, 3 tahun? lebih. Pantesan dia bisa Gitu. ngomong. Jadi kalau bisa sih dikunjungin ya, usahakan dikunjungin. Tapi kalau memang nggak sempet, ya udah, dikasih doa khusus aja. Gitu. Ya ini sebenarnya kalau mau dikunjungin sih Agustus ini. Agustus, kenapa? Awal-awal kalau dia mau pergi kunjungin. Pas tahun baru Islam. Oh iya betul. Tapi dia Kristen, Pak. Ya nggak apa-apa. Soalnya Kan juga kan orang-orang pas lagi pada liburan banyak anak sekolah Oh ini. iya betul. Oh, Bisa. Juli. Liburan jadi bisa Pas, kemana-mana. momennya pas. Oke, nah edisi kali ini kita nggak mau terlalu banyak ribet dulu karena kita baru masuk bulan Juli nih. Oke. Ya, masuk bulan Juli, bulannya orang-orang Cancer dan gue juga mau ngucapin selamat ulang tahun dulu buat orang-orang Cancer di luar sana. Nah, dari episode pertama, dari season pertama Casino Podcast pemain. Mungkin ada beberapa pertanyaan ke lu tapi gua agak lupa ingat. Cuma di season 2 ini gua mau ngebuletin bener-bener khusus di episode yang ini. Nah, sebenarnya ketika orang bertanya tarot sama lo gitu, apa sih pertanyaan-pertanyaan yang lo tuh kayak ilfil banget sebenarnya gitu, kayak aduh kayak gini sih tuh nggak usah nanya sama gue gitu, ada nggak sih?
Apa ya? Mungkin hal-hal yang sebenarnya nggak perlu ditanyain. Tapi ya baca sama gue kan umum ya biasanya ya. Kalau private kan bayar gitu. Itu gue pikir ngapain sih kayak gini aja ditanyain gitu loh, buang-buang uang gitu kan. Yang paling gampang ya ada satu klien gue yang dia orang padahal cantik. Cuman dia nggak pernah pede. Jadi kalau dia misalnya pergi kemana gitu, dia selalu nanya, aku tadi pergi ke sini. Aku kelihatan cantik nggak ya? Begitu. Okay. Kan ada cermin ya. Iya. Bisa tanya ke situ ya. Masa sih? Dan karena beneran, gue serius. Ini dia bukan kayak orangnya biasa aja cenderung cantik, tapi memang beneran cantik Dia menurut gue. cantik banget ya. Bagus gitu badannya ya. Seharusnya menurut gue dengan punya wajah, punya badan bagus kayak begitu, nggak perlu nanya. Aku cantik apa enggak, karena ya itu semua orang pun tahu kok dia cantik gitu. Dan itu tidak usah pertanyaan ditanyakan ke tarot reader sebenarnya. Tinggal tanya sama pembantunya atau tanya sama teman-temannya bisa loh, gitu. Dan sambil live aja, live TikTok itu kan bisa. Teman-teman aku cantik gak gitu. Apalagi kan menurut netizen kan kejem. Kalau dibilang jelek ya jelek, kalau cantik ya cantik lah gitu aja. Iya. Nah, terus apa lagi? Terus pertanyaan yang bikin lo ilfeel ketika ditanyakan. Kalau ilfeel, gue belum kepikiran soal ilfeel. Kalau sungkan, jawabnya itu ada apa? Biasanya dia nanya soal orang yang lagi sakit. Dia foto, terus ini lagi sakit gini, kira-kira gimana ya? Nah kayak gitu. Seolah-olah kita jadi kayak Tuhan jadinya. Iya. karena gue tuh apa ya? Apalagi kalau, kayaknya dia udah tahu ini mungkin memang saatnya ya untuk pergi gitu kali orang ini ya. Terus dia masih tanyain juga gitu ke gue. Jadi kan gue paling nggak mau bilang wah ini orang bentar lagi lewat nih. Iya. Itu gue paling nggak mau. Walaupun kita di luar tarot sebenarnya kita ada feeling juga ya. Iya. Karena kan ya Takut orang salah. itu yang nanya juga pasti tahu lah. Iya. Kok masih tanyain juga gitu. Ya udah serahin aja gitu kan. Kalau udah parah kayak gitu. Ya hal kayak gitulah yang berita-berita buruk lah soal kematian. Kalau yang gue jawab itu adalah soal kematian tuh gue paling males. Ya kayak ini kalau saya kan hidup begini ya kayak tuh kapan saya mati kayak. Terserah. Besok kalau mau boleh silakan. Iya. Kamu tinggal jalan berdiri jalan tol, ada truk. Jangan jalan tol, dan kereta ada pasti. Iya. Kereta cepat, komuter, kamu lari aja menuju kereta. Betul. Kamu majuin kayak Naruto. Nah, kamu cepat lah, tanpa sakit, tas. Kalau lu sendiri gimana? Ada nggak yang aneh-aneh gitu? Aduh, aneh sih ya. Kalau gini, kalau lebih kayak pertanyaan gue nggak suka ya tadi pasti kematian gue nggak suka ditanya seperti itu. Terus apalagi ya jodoh tapi kayak apa ya? Kayak memaksa gitu. Jodoh kayak memaksa kayak Kak aku seneng loh sama dua orang si A sama si B gitu. Tapi aku senengnya sama si A gitu. Terus menurut Koko si A jodoh nggak sama aku gitu. Kayak gitu. Terus gue aduh bilang kayak ini kita bukan kalau di tarot kita jangan ngomongin jodoh gitu. Kita nih lagi lihat kemungkinan lo kan jodoh enggaknya kan tergantung lo. Iya. Gue bilang gue nggak bisa nentuin gitu. Nah lu pilih di antara A sama B mana yang bagus menurut tarot ya itu yang lu kejar. Jangan lu ngotot tapi ini si A yang saya suka. Iya. Kak aku jodoh nggak sama dia? Enggak. Masa sih? Nah itu gitu. Iya. Masa sih? Padahal dia baik loh Kak sama aku gitu. Gue jangan usah nanya kalau begitu. Nah itulah makanya kalau apa ya seputar klien-klien ini kadang-kadang kita banyak lucunya, banyak ngeselnya gitu. Cuma apa ya? Seperti kayak proses apa sih pendewasaan kita nggak sih kalau di dunia perkartuan tarot ini kan? Dia mati gitu kesabaran itu Pak. Mati kesabaran banget sih. Kadang-kadang dia kayak nanya tapi kayak ngajarin. Itu ada. nah nih apa nih kayak apa nih? Gini.
buka nih tarot, Kak. Contoh misalnya aku kayak tadi kan suka sama dua, si A sama si B. Oke, gue bukain dulu ya si A ya. Nah, si B. Nah, kayak tadi kan bartender kan mau handphone apa itu. Nah, terus keluar nih si A bagus nih, si B nggak bagus, gitu. Tapi karena dia sok-sokan ngelihat gambar tarot, ih kok gambarnya itu sih Kak? Misalnya gambarnya lover sama ace sword lah misalnya gitu. Gue bilang oh ini nggak. Kalau lu nggak bagus ini, lu bagus sama yang si B. Ih tapi kan ini Kak gambarnya lover loh. Lover kan pacaran, udah gitu dia bawa pedang. Jadi kita mesti semangat. Gue bilang, oh jadi lu yang jadi tarotnya lebih pinter lu dari gue bilang. Lu aja sekarang ya udah kalau lu mau lu kejar aja. Udah gitu tapi menurut Kak Felix gimana? Wah nggak ada takut-takut dia bilang minta maaf enggak. Iya. Nah kalau gue ada juga pernah yang nanyain, gue fotoin kan misalnya kan hasil foto kalau dia chat gitu, gue fotoin dulu kan, gue fotoin baru gue jelasin. Gue udah menjelaskannya itu kan dengan cara gue kan, secara keseluruhan kartu dibacanya seperti apa, keseluruhan ya. Keseluruhan. Nggak bisa tuh. Nah dia nanya kalau kartu itu artinya apa yang pertama? Oh, ya, gue yang juga kedua pernah. artinya kalau itu, mohon maaf ya, biasanya yang bacanya satu kartu artinya ini, satu kartu itu masih belajar. Ya, itu tarot reader yang baca buku, belajar dari internet. Iya, itu dia masih belajar mungkin, jadi belum terbiasa membaca kartu secara keseluruhan. Iya. Gitu. Dia nanyain tuh, ini artinya apa? Itu artinya apa? Gue ada, gue baru inget. Gue sering dapat yang gitu tuh. Kok langsung bilang begitu? Emang ini artinya apa? Ini artinya apa? Kayak, oh, lu les tarot sama gue anjing. Nggak ada. Nih maaf ngomong ya. Jadi les tarot lo sama gue. Enak aja. Ya udah lu cari tahu gue. Pokoknya kalau gue buka ya gue begini gitu loh. Nggak usah lu ini semua lu minta ajarin lu satu-satu. Emang lu lagi karena kursus. Kita baca itu udah merangkum ya, udah merangkum keseluruhannya. Jadi kita nggak baca satu-satu. Apalagi gini. Nah ini ada yang beberapa teman-teman nggak tahu. Ahli tarot, tarot reader lah kita bilangnya. Tarot reader ada dua jenis, betulin. Ya. Satu tarot reader yang memang dia namanya apa? Bukan apa namanya? Dia bener-bener ini deh sama buku gitu. Bener-bener apa aliran dia tuh udah buku udah paling ini gitu. Yang kedua itu tarot terawangan. Nah gue dan lo kan kita terawangan dan nggak bisa langsung beberapa hal dibuka di tarot nggak bisa semuanya sesuai dengan buku. Satu dan lu juga pakai sistem terbalik nggak? Terbalik? Oh enggak, gue nggak pakai sistem kan? terbalik. Nah, Gue nggak pakai. Ada beberapa tamu yang ya gue nggak mau bilang, menurut gue jahat lagi dibilang kalau sok pinter, yang merasa dia pinter. Kak ini kan terbalik Kak, artinya beda loh, bukannya begitu ya? Nah itu gue sebel banget. Itu gue sebel banget. Kayak, stop. Lo datang ke gue cara gue begini. Kalau lo datang ke sono, cara lo gitu. Nah, ini ada yang gue sebel gini. Kakak, kita kejadiannya begitu lagi deh ya. Si A, si B tadi. Kartunya begini. Tapi ini sorry ya kok, sorry dulu nih sebelumnya, pakai sorry dulu. Sorry dulu nih sebelumnya. Kata orang, selalu gitu, dia nutup-nutupin yang dia pernah pergi sebelumnya. Kata orang, bukannya ini pedang sama ini artinya jadi ini ya kok. Dia bertanya. Jadi session less. Udah nggak dapet kayak gitu? Aku sih pernah tanya sama yang, kan ada yang jujur. Kalau ada yang jujur juga gini. Aku sih kemarin sempet nanya kok sama yang misalnya Mbak Tit gitu atau Suhu Tit gitu. Kalau si A lebih bagus buat aku. Pernah dapat itu? Lu dibanding-bandingkan dengan yang lain. Pernah sih. Pernah dapat. Biasanya gue tanyain lagi kayak gitu. Dalam hal apa? Dia jelasinnya seperti apa? Kenapa dia lebih bagus? Mungkin kan persepsi kita beda. Ngelihatnya dari sisi yang lain. Bagusnya karena apanya? Nah kalau gue nggak demen dibanding-bandingin begitu. Nah, gue sih nggak masalah dia bayar soalnya. Apalagi kalau misalnya
Iya, tapi oke lah kalau misalnya, tapi gue punya prinsip, gue nggak, misalnya gini, gue pernah dapet nih, baru sekitar 2 bulan yang lalu deh. Kita punya tamu sama nih, Yan. Misalnya nih si Dewe. Dewe tanya lu, Dewe tanya gua. Nah, waktu dia tanya gua, dia bandingin lu punya. Kok bukan, kata Mbak In begini lu kok. Kalau aku lebih baik beli handphone dulu ketimbang beli kamera. Padahal gua bilang, misalnya, oh lu beli kamera, we. Lebih bagus. Tapi kata Mbak In, ini beli handphone lu duluan lu. Kayak gitu tuh. Nah, itu gua langsung kayak udah pengen gua mau keplak kayak palanya gitu. Gua paling nggak suka dibanding-bandingin orang lain. Itu masih mending. Gue pernah ya ada klien nanya gue. Ya karena dia bayar ya sudah lah ya. Dia ngasih gue foto. Kak, kalau kayak gini bacaannya apa ya? Jadi dia udah baca sama Orang lain. Oh, dia ini apa? Dia Banding-bandingin. Lalu ke gue gitu. Lo ya tanya aja sama dia apa artinya. Aku nggak berhak gitu kan. Iya cuman kan dia udah jelasin sih, tapi aku lupa. Tolong dong di gimana? Ya nggak bisa ya, buka kartu dia. Oh, bukan sebuah kartu sama ya Mbak In ya? Deh. Pasti kan dia gitu. Kartu tarot ya ratusan. Jenisnya ada ratusan. Iya. Kan kayaknya juga pakainya yang sama. Dia bilang gitu. Ayo dong, katanya bacain dong nih. Kalau gue sih udah, lu tanya sama dia. Nggak usah tanya sama gue, lu udah nyampe gue, tanya sama dia. Gue paling sebel tuh itu gue paling males kayak gitu sih. Ngapain bacain kartu punya orang gitu loh. Ya lu tanya aja pertanyaan yang sama, kan gue bukain juga toh. Iya. Ya, itu aja mendingan. Kan. Kalau ini apa ya, lebih kayak lu mau percaya siapa itu tergantung hati lu. Makanya gua nggak suka banget itu lah. Tolong ya teman-teman, jangan kayak ngebanding-bandingin gitu loh, kayak oh nih aja. Kita second opinion boleh, tapi jangan jangan membawa-bawa orang lain lah. Orang lain gitu loh. Itu pakai persepsi lu sendiri untuk oh ternyata ada kesamaan di sini. Oh ternyata ada yang bedanya di sini gitu. Itu yang harus lo lu pegang untuk ke depan masalah lu sih sebenarnya itu. Gue mesti meluruskan dulu. Oh iya, silakan Tadi, meluruskan. tarot itu gue nggak cuma terawangan doang, tetap gue baca kartunya juga. Harus tahu. Jangan sampai ketemu tarot reader lain, kok bacaannya beda? Karena mengandalkan terawangannya. Jadi ya sebenarnya kartu itu cuma untuk melurusin aja gitu. Cocok nggak sih sama apa yang ada di kepala kita? Iya. Gitu. Jadi biar kita juga punya hal yang apa aja sih yang mesti diomongin gitu loh. Gitu. So, kalau terawangan terlalu liar lah ya dia itu. Iya, Jadi kalau pakai tarot kan, oh ini yang mesti diomongin, ini yang mesti diomongin gitu. Jadi biar lebih kerucut iya, lah. ada apa ya? Dibilang pembanding juga enggak ya? Seperti Biar nggak terlalu lebar aja. Biar nggak terlalu lebar membantu aja sih sebenarnya. Nah, untuk kayak penutupan, untuk sebuah penutupan, gue ada satu kalimat yang bagus nih. Apa tuh? Tarot memang ngebantu kamu menghadapi dunia, ngadepin dunia. Tapi nggak ngebantu kamu ngadepin diri sendiri. In that case, kalau pertanyaan kamu mulai berantem dengan diri sendiri, itu saatnya sih kamu ketemu psikolog. Kayak gitu. Jadi banyak ya kayak tadi kita ngobrolin gitu, banyak orang yang mulai meragukan dirinya sendiri, kayak tadi klien pertama, aku cantik nggak kak, aku didemenin nggak sama si cowok yang itu, kalau misalnya aku pergi ke pesta ini dengan baju ini aku bakal diinin orang nggak gitu. Itu kayak udah something wrong with yourself sih gitu. Self esteemnya udah nggak ada, percaya dirinya udah nggak ada, dan hal-hal yang begini yang nggak, yang tadi maksudnya gue itu bukan suatu hal yang harus dilihat di tarot sih gitu. Kayaknya cukup sampai di sini. Jangan lupa kalau dia mau tanya-tanya ya. Jangan lupa ditulis di bawah di komentar, silahkan satu orang satu pertanyaan. Yes. Oke, dan jangan lupa di like,
di subscribe, di komen. Yang pasti tadi mau tanya, mau enggak, ya komen aja lah. Yang pasti like-nya, jangan cuma nonton. Ya. Ini baru hari ini gue kesel, nonton dulu orang. View-nya banyak, gue like-nya kagak ada. Gue heran nih orang-orang pada kagak daftar apa di YouTube kalau nonton ya. Oke, kalau gitu sampai jumpa lagi di edisi melacur berikutnya. Bye.